Tingginya magnitude kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama tak bisa dipisahkan dari momen politik Pilkada Jakarta. Apa yang membelit Ahok sekarang bukan tak mungkin bisa menggerus elektabilitas sang petahana. Sekarang jalan Ahok kembali menjadi orang nomor 1 di Jakarta harus menapaki jalan terjal. Dua hari sebelum demo 4 November, Basuki Cahayapurnama menyambangi Kelurahan Sukabumi Utara. Misinya berkampanye pilkada untuk memikat hati warga. Tapi yang terjadi tidak semanis yang diharapkan. Ahok didemo dan diusir sebagian warga di sana. Sang petahana kini menjalani periode terjal dalam usahanya kembali menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Kita tahu bahwa 2 hari yang lalu ada ketua RT di Sukabumi Utara, di Rawabelong yang dipukuli karena dianggap mendukung Pak Ahok. Ini kan teror sendiri, ini kan ancaman sendiri bagi Pak Ahok dan pendukungnya. Nah, maka kami minta ketegasan dari KPU karena ini adalah masa kampanye, semua kandidat punya hak untuk membela diri dan polisi juga harus melindungi bahwa ini adalah hak-hak konstitusional yang perlu dilindungi oleh siapapun kandidatnya termasuk oleh Pak Ahok dan Pak Jarot. Kalau orang mau nggak setuju ya silakan tanggal 15 Februari nggak usah milih. Tapi kan tidak boleh melakukan pengeroyokan, kekerasan yang seperti yang sudah terjadi. Gelombang aksi terhadap Ahok berpuncak pada demonstrasi 4 November 2016. Kalau kita bicara motivasi tentu kita tidak tahu motif-motifnya apa ya. Tapi kita bisa duga-duga bahwa ini memang ada suasana batin yang tumpang tindih campur aduk. Satu, ini isu penistaan agama, tapi konteks timingnya ini kan berkaitan dengan pilkada. Jadi tidak bisa dilepaskan bahwa ini ada juga sentimen pilkada. Nah kalau udah ngomong pilkada berarti aktornya banyak. Peneliti senior CSIS J. Kristiadi menegaskan, Ahok harus berefleksi, termasuk mengontrol ucapannya. Bagi saya memprihatinkan kalau kemudian bahwa ada campur aduk ya, antara pilkada dan politisasi kebencian. Itu yang bagi saya sebenarnya berdebar-debar itu. Ya, seberapa jauh testing proses kebangsaan kita ini ya, untuk bisa mengatasi soal-soal seperti itu. Tentu demo-demo seperti ini juga pelajaran bagi semuanya, terutama bagi Basuki Cahayapurnama, Mas Ahok ya, untuk juga lebih bisa mengontrol apa itu ungkapan-ungkapannya, pilihan-pilihan kata ya. Kami melihat juga ada persoalan, ini kan konteksnya adalah pilkada, ada politisasi. Kami melihat targetnya ini kan biar Pak Ahok itu kan tersingkir dari pilkada. Jadi umat Islam yang sudah merasa katakanlah marah, kemudian terhasut, perlu melihat juga secara jernih hal ini ya. Ada Pak Ahok yang sudah minta maaf, ada yang sengaja memelintir ucapan Pak Ahok sehingga ini isunya berkembang kepada penistaan agama. Terus yang ketiga ada politisasi terhadap kasus ini. Dalam momentum politik seperti Pilkada Jakarta, siapapun bisa mencari untung dari situasi yang terjadi. Namun, aksi massa seharusnya tidak mendikte penegak hukum. Karena kita sudah punya histori sebelumnya bahwa dukungan massa yang demikian besar itu pada akhirnya menekan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan itu. Jangan sampai ini arus massa yang besar itu kemudian mendikte penegak hukum. Tapi itu yang dilakukan sebetulnya kalau kita lihat demonstrasi yang terjadi kan. Itulah yang terjadi makanya itu resiko yang sebetulnya masih mungkin dihindari seandainya ada waktu sebentar jeda gitu diklarifikasi. Tetapi kelihatannya ada political game yang coba ingin diambil juga. Dengan modal popularitas, elektabilitas, serta dukungan 4 parpol, Ahok seharusnya gampang memetik kemenangan di Pilkada Jakarta tahun mendatang. Namun masalah yang dihadapinya sekarang bisa saja menggerus tingkat keterpilihannya. Survei menunjukkan elektabilitas Ahok Jarot ternyata cenderung turun. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan di bulan November ini, elektabilitas Ahok Jarot tinggal 24,6%. Turun banyak dibandingkan hasil survei bulan Oktober, di mana saat itu pasangan petahana ini masih meraup 31,4%.
Di posisi kedua ada Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni dengan 20,9% dan Anies Baswedan Sandiaga Uno meraih 20%. Sementara mereka yang menyatakan rahasia, belum menjawab dan belum menentukan cukup tinggi, 34,5%. Penurunan elektabilitas Ahok Jarot salah satunya merupakan dampak dari pernyataan soal surat Al-Maidah ayat 51. Mayoritas responden, ada 73,2% menyatakan apa yang dikatakan Ahok sebagai sebuah kesalahan. Di negara demokrasi seperti Indonesia, demonstrasi adalah hal yang absah dan lumrah. Namun aksi massa seharusnya tidak pernah mendikte proses hukum. Demikian Expose kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa.